Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya I'm back buat video lagi. Buat yang belum kenal, kenalkan aku Iin. Di sini sesuai dengan judul video, aku mau sharing terkait tips investasi saham secara aman, legal, halal, dan tentu semoga saja berkah. Amin. Nah, langsung aja. Tips yang pertama itu adalah tips yang aku ambil dari Warren Buffett. Kita tahu beliau adalah investor kelas dunia gitu, yang menjadi panutan semua investor di seluruh dunia lah, termasuk di Indonesia gitu ya. Ini yang paling penting banget, don't lose your money. Maksudnya adalah don't lose your money, jangan sampai kehilangan uang Anda gitu. Jadi ketika kita mau berinvestasi, termasuk salah satunya melakukan investasi saham, pastikan jangan sampai uang kita hilang, jangan sampai uang kita gone. Kita mengelola dana investasi kita sendiri gitu. Kalaupun ada jasa ya pas ada orang yang memang menawarkan jasa untuk menginvestasikan uang kita gitu ya, itu pastikan dulu gitu legal nggak segala macamnya gitu. Tapi terutama kalau mau investasi di saham, itu kuncinya, pastikan uangnya jangan sampai hilang, pastikan yang mengelola adalah kita sendiri. Oke, lanjut. Tips yang kedua ini adalah kita juga harus memastikan bahwa investasi saham harus melalui perusahaan sekuritas. Kalau misalnya ada yang menawarkan untuk kita investasi saham tapi kayak menawarkan langsung, sekarang tuh ada yang menawarkan untuk investasi saham beli perusahaan tertentu gitu, tapi melalui dia sendiri gitu. Gimana ya, kayak dia udah ini udah bener-bener nggak legal banget. Dan kalau mau secara legal dan memang sudah pasti resmi, itu harus melalui perusahaan sekuritas. Apa itu perusahaan sekuritas? Perusahaan yang khusus sebagai perantara antara investor yang punya dana dan antara perusahaan yang sudah terdaftar, sudah di listing oleh Bursa Efek Indonesia gitu, perusahaan-perusahaan publik ya. Kalau Indonesia ditandai dengan ada ujung perusahaan itu PT apa, TBK gitu. Nah, perusahaan-perusahaan ini kan udah dijual sahamnya dan itu pasti sudah terdaftar Bursa Efek Indonesia yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk jual belinya ini kita sebagai retail atau orang biasa gitu, untuk beli sahamnya ini harus melalui yang namanya perusahaan sekuritas. Jadi perusahaan sekuritas itu yang mencatat transaksi kita gitu, melakukan jual beli sahamnya ya. Oke, kalau mau lebih pasti lagi kalian bisa searching itu di internet, itu udah banyak banget gitu maknanya gitu kalau memang mau nyari tahu. Yang ketiga ini, pastikan perusahaan sekuritasnya ini terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bursa Efek Indonesia atau IDX Indonesia Stock Exchange. Kalian harus benar-benar mastiin perusahaan sekuritas yang mau kalian gunakan adalah perusahaan yang terdaftar di dua regulator ini ya, harus dipastikan. Dan yang keempat, ini adalah tips terakhir dan ini yang paling penting banget sesuai dengan judul kalimat yang terakhir, secara investasi saham secara halal dan insya Allah barokah. Pastikan perusahaan sekuritas yang kita gunakan menggunakan sistem SOTS. Apa itu SOTS? Kalau kepanjangannya Syariah Online Trading System. Perusahaan sekuritas ini sudah punya sistem untuk kita berinteraksi secara halal. Tentunya secara halal ini sesuai dengan peraturan dari OJK dan juga DSN MUI. Nah, fatwa dari DSN MUI ini harus sudah disesuaikan. Dan di Indonesia sekarang ada 18 sekuritas yang sudah punya sistem SOTS. Apa aja perusahaannya? Next, aku buatin videonya. Kalau memang mau tahu dari sekarang, kalian bisa klik link di deskripsi video. Aku udah cantumin di situ perusahaan apa aja yang sudah, perusahaan sekuritas apa aja yang sudah punya sistem SOTS ini, sehingga kita kalau mau investasi ya insya Allah investasinya aman, sudah legal dan insya Allah halal, dan kita nggak akan terjebak dengan investasi saham yang non halal gitu, karena dengan sistem SOTS ini itu bakal mudahin kita. Di sana yang diperdagangkan hanya perusahaan-perusahaan yang termasuk saham-saham syariah yang sudah di list oleh MUI bersama OJK, dan juga sistem tradingnya itu benar-benar menggunakan akad-akad syariah gitu. Jadi misal ya, ini singkatnya aja,
kita kalau mau beli sahamnya harus dengan kalau kita udah punya uangnya sendiri, jadi nggak bisa hutang. Oke, kalau misalnya dengan secara reguler kita bisa beli saham walaupun saldo kita masih kosong, kayak dikasih hutang gitu oleh sekuritasnya gitu, kita bisa beli gitu saham tertentu gitu. Dan untuk ketika kita jual itu pun kita nggak bisa ngejual saham yang kita nggak punya gitu. Nah, kalau secara syariah ini udah diatur oleh sistemnya juga. Kalau kita mau beli saham yang tidak termasuk saham syariah, kategori saham syariah, maka sistem itu akan langsung ngasih peringatan gitu, not syariah gitu, dan kita juga tetap nggak bisa beli gitu. Selain peringatan ya kita nggak bisa lanjutin proses gitu. Oke, terima kasih, gitu aja tips untuk kita bisa berinvestasi saham secara aman, legal, halal, dan tentu semoga berkah, amin. Semoga bermanfaat. Sekali lagi aku cuma mau ngajak teman-teman, terutama untuk yang perempuan, muslimah gitu, yang non juga nggak masalah gitu, yuk kita mulai melek saham, melek investasi tentunya. Investasi ini ya, dan pastikan ketika kita mau investasi ya harus secara legal dan aman gitu. Yuk, muslimah berinvestasi itu keren, muslimah melek saham. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan atau lain hal boleh diketik di kolom komentar. Dan yang paling penting jangan lupa follow Instagram dari Muslimah Learnstock. Sana akan ada update-update terbaru dan semoga bisa jadi menambah wawasan terutama di bidang pasar modal syariah. Dan yuk kita sama-sama membumikan pasar modal syariah di Indonesia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.